Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah dan begitu juga kalian di rumah ya dalam keadaan sehat, dan tentunya juga untuk keluarga kalian semua insyaallah, mudah-mudahan ya. Baik anak-anakku sekalian, kita akan melanjutkan kembali nih kitab Ta'lim wa Ta'alim dari karangan Al-Imam Az-Zarnuji, pentingnya adab sebelum ilmu. Dan alhamdulillah kita sudah masuk ke pasal yang ketiga, yaitu memilih ilmu, guru, dan kesabaran dalam belajar. Kalau insya Allah nggak terasa ya, sudah pasal yang ketiga. Dan tentunya dari pasal pertama, bahkan dari mukadimah ya, sampai pasal 2 kemarin, Pak Yusuf yakin di antara kalian mungkin masih banyak yang belum terlalu paham atau misalnya masih ya bingung ya. Maka silakan kalian boleh bertanya sama Pak Yusuf, insya Allah kalau Pak Yusuf bisa jawab, Pak Yusuf jawab. Kalau nggak bisa, ya berarti kita coba cari jawabannya ya. Nah, sekarang kita akan coba masuk ke pasal yang ketiga, memilih ilmu, guru, dan kesabaran dalam belajar. Insya Allah tadi kalian sudah baca ya, jadi kalau sudah baca, ketika Pak Yusuf terangkan kembali, insya Allah ini akan lebih mudah nanti ya. Yang pertama anak sekalian, memilih ilmu. Nah ini juga sebenarnya sudah dibahas di pasal pertama kalau tidak salah ya, bahwasanya ilmu itu kan banyak, tapi tidak semua ilmu harus kita pelajari ya. Maka di sini Al-Imam Az-Zarnuji menyampaikan bahwa ia harus memilih ilmu yang ia butuhkan dalam urusan agamanya pada saat itu. Yang sekarang nih, yang rutinitas nih, sholat ya, wudhu, kemudian juga apalagi misalnya kita mau berkurban ya, apalagi mau kurban gitu. Kemudian ilmu yang ia butuhkan pada masa yang akan datang. Nah masa akan datang, setahun lagi mau naik haji, 6 bulan lagi mau naik haji gitu kan. Nah itu biasanya sudah mulai itu ya, sudah mulai belajar manasik haji. Nah, jadi intinya anak-anakku sekalian, Imam Az-Zarnuji memberikan kepada kita panduan, karena ilmu ini banyak, maka kita harus bisa memilah dan memilih, menentukan mana yang paling penting duluan yang harus kita pelajari gitu. Kemudian di sini Al-Imam Az-Zarnuji memberikan menyampaikan bahwa kita harus mendahulukan ilmu tauhid dan ma'rifah. Intinya adalah bagaimana kita mengenal Allah, siapakah pencipta kita, lalu untuk apa kita diciptakan. Itu yang paling pokok anak-anak sekalian. Kalau kita tahu banyak ilmu, tapi kita nggak tahu sebenarnya kita diciptakan sama siapa, terus harus ngapain gitu kan. Nah, ternyata Allah lah yang menciptakan kita, dan tujuan Allah menciptakan kita adalah beribadah kepadanya. Seperti yang sudah Pak Yusuf sampaikan ya di awal, ketika kalian masuk ke SMP Ilmu Hajar, Pak Yusuf sampaikan bahwa inti dari pendidikan adalah kita tahu siapa yang menciptakan kita, dan kita tahu harus berbuat apa kepada yang menciptakan kita. Nah, kemudian anak sekalian, Al-Imam Az-Zarnuji juga memberikan bimbingan kepada kita sekalian supaya menjauhi perdebatan ya, perdebatan Pak Yusuf berikan contoh yang sederhana saja. Kalau kalian hari ini mungkin ya punya akun sosial media, baik Instagram atau Facebook mungkin ya, itu biasanya kalau ada konten agama itu banyak tuh yang berkomentar, dan kadang komentarnya tidak sesuai dengan yang dimasukkan oleh postingan tersebut gitu. Maka sebagai penuntut ilmu yang baik, kita jauhi perdebatan seperti itu. Jadi kalau misalnya ada komentar-komentarnya, sudah kita tinggalkan saja. Yang kita ambil hanya postingannya saja, tanpa perlu kita ikut serta dalam perdebatan tersebut gitu ya. Dan insya Allah Pak Yusuf yakin kalian juga nggak ikut-ikutan ya. Kemudian sekalian, Pak Yusuf lanjutkan lagi bahwa di sini Imam Az-Zarnuji setelah memberikan panduan kepada kita tentang memilih ilmu, maka dilanjutkan dengan memilih guru ya. Ternyata nggak sembarangan memilih guru ya, memilih guru. Sebagaimana di sini disampaikan kepada kita dari Abu Hanifah ya, dari Abu Hanifah rahimahullah, beliau adalah seorang imam, memilih Hammad bin Sulaiman rahimahullah setelah merenung dan memikirkannya. Dia berkata, aku mendapatinya, yaitu gurunya itu Hammad,
Ini kenapa dipilih? Karena sudah tua, berwibawa, murah hati, dan penyabar, Masya Allah ya. Jadi nggak sembarangan milih guru, tiba-tiba langsung milih gitu ya. Mungkin juga termasuk kita sebenarnya anak-anak sekalian, kalau kita lebih tepatnya untuk saat ini memilih sekolah. Lihat dulu sekolahnya, siapa gurunya gitu ya, siapa yang mengajarnya, bagaimana caranya mengajar. Nah, itu perlu kita lihat juga anak-anak sekalian. Tapi Pak, aku udah masuk nih di Ibnu Hajar. Mudah-mudahan insya Allah guru-guru kalian di sini sesuai dengan kriteria yang kita harapkan. Yang paling penting kriterianya adalah sesuai dengan standar agama kita ya. Nah, anak-anak sekalian, di sini juga Imam Az-Zanuzi memberikan tips lah gitu ya buat kita semua. Untuk memilih guru atau kita tadi memilih sekolah itu butuh musyawarah ya. Jadi termasuk kalian mungkin waktu saat sebelum masuk ke Ibnu Hajar, kalian diajak ngobrol sama orang tua kalian, mau masuk mana nih SMP-nya ya? Nanti saat SMA mau masuk mana nih SMA-nya, kalian diajak ngobrol. Nah, berdiskusilah dengan orang tua kalian, berdiskusilah juga mungkin dengan kakak kalian, terus kalian juga cari informasi gitu ya, bagaimana SMA nanti ke depan itu seperti apa nih SMA yang mau saya pilih ya. Jangan sampai kita juga salah langkah ya. Dulu Pak Yusuf waktu ketika mau memilih SMA, padahal ada SMA dekat rumah Pak Yusuf, tapi Pak Yusuf bilang sama orang tua, saya nggak mau di sana, memang dekat gitu, tapi lebih baik yang lebih jauh lah gitu, istilahnya agak jauh, tapi lingkungannya alhamdulillah terjaga gitu. Dan betul saja Allah mengabulkan permohonan Pak Yusuf, yaitu sekolahnya agak jauh memang gitu ya. Pada akhirnya ya mau nggak mau pasti ada ongkos ya, tapi Pak Yusuf harus ambil konsekuensi karena memang ongkosnya lebih besar gitu kan. Artinya uang jajan Pak Yusuf pasti akan lebih kecil ya, sudah nggak apa-apa daripada Pak Yusuf ambil yang deket uang jajannya besar misalnya gitu, tapi lingkungannya nggak kejaga ya itu ya. Jadi harus musyawarah. Kemudian anak-anakku sekalian, Pak Yusuf langsung ke ini ya. Nah ini, seorang penuntut ilmu itu harus betah dan sabar terhadap gurunya dan dalam mempelajari kitab. Nah, ada sebuah cerita menarik di Mekah, di Arab Saudi sana ya. Ada seorang syekh, beliau mengajarkan satu kitab itu dari mulai, ini menggunakan Hijriyah ya, menggunakan tahun Islam 1406 Hijriyah, baru selesai tahun kemarin 1440 Hijriyah, 1406 sampai 1440, berarti berapa tahun? 34 tahun, Masya Allah, ngajar satu kitab saja. Mungkin kalau kalian sekarang umur berapa nih ya, umur 12 tahun ya, baru beres ketika kalian umur 46 tahun, Masya Allah. Sabar banget ya, betah sama gurunya dalam mengaji sebuah kitab. Kenapa sih kok begitu? Ini Pak Yusuf coba sampaikan syair dari Ali bin Abi Thalib, walaupun memang ada juga mengatakan ini adalah syair yang dibuat oleh Imam Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan bahwa, ingat, kamu tidak akan mendapatkan ilmu kecuali dengan 6 perkara. Akan aku kabarkan kepadamu semuanya dengan jelas. Kecerdasan, kemauan, kesabaran, bekal atau harta, arahan guru, dan waktu yang panjang. Ada 6 hal yang harus kita penuhi kalau kita mau sukses dalam belajar. Cerdas, kemauan, sabar, ada bekalnya, ada hartanya. Kalau sekarang mungkin ada kuotanya gitu ya. Kemudian arahan guru dan waktu yang panjang. Kemudian anakku sekalian, tidak hanya masalah guru ilmu, tapi juga di sini dibahas tentang memilih kawan. Beliau berkata, pilihlah orang yang bersungguh-sungguh. Waro itu dia menjaga diri dari hal-hal yang haram ya. Memiliki tabiat yang lurus, mudah memahami. Kemudian juga kita dianjurkan untuk menjauhi teman yang malas, yang suka menganggur, banyak bicara, suka merusak dan suka memfitnah. Kemudian beliau membawakan sebuah syair tentang seseorang. Jangan kau tanya, cukup lihat siapa temannya, karena seseorang itu mengikuti teman dekatnya. Jika temannya adalah orang buruk, maka jauhilah segera. Jika ia orang baik, maka dekatilah, maka kamu akan mendapat petunjuk. Satu lagi ya syairnya, beliau membawakan, jangan berkawan dengan orang malas dalam semua keadaannya. Betapa banyak orang soleh
rusak lantaran rusaknya orang lain. Penyakit bodoh cepat menular kepada orang yang kuat. Bak barak api yang ditaruh di atas abu akan padam juga. Jadi anak sekalian, perhatikan dengan siapa kamu berkawan, pilih dan pilih siapa yang akan menjadi teman baikmu, karena ternyata teman atau sahabat akan mempengaruhi agama kita. Demikian anakku sekalian, kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan ya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.